Sebenarnya Bapak Ibu, yang bertanggung jawab kepada anak itu siapa Pak? Orang tua. Makanya jangan beranak be yang tahu. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi yang bertanggung jawab kepada anak itu kita. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu takut, kata Allah, kalau kamu nanti mengembuskan napas yang terakhir, kalau kamu nanti meninggal, kemudian kamu meninggalkan generasi di belakang kamu dalam keadaan lemah. Apanya yang lemah Bapak Ibu sekalian? Lemah pendidikannya, lemah keislamannya, lemah keimanannya, lemah akidahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, siang menjelang sore ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inilah yang patut kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Walaupun tadi Pak Imam mengatakan sebenarnya sudah dikasih tahu, tapi alhamdulillah nggak datang juga. Enggak apa-apa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan alam ini Bapak Ibu, itu selalu dua, selalu berpasang-pasangan, betul? Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada surga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu patut kita juga berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa hidayah kepada kita. Sehingga hari ini kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini walaupun belum selesai. Tapi alhamdulillah dari hari ke hari perkembangannya sudah kelihatan. Ya Bu ya, kita bersyukur Bapak Ibu, dan saya yakin kita ini semua adalah orang yang peduli terhadap yang namanya rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu selaku umat Nabi Muhammad, mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu penghormatan pertama saya ucapkan kepada Bapak Imam yang sangat luar biasa, jabatannya double hari ini. Mulai dari kepala dusun sampai kepada imam. Jangan-jangan sampai RT juga. Oh ada, alhamdulillah.
Beliau ini saya juga sangat salut kepada beliau yang perhatiannya luar biasa terhadap perkembangan agama Islam, khususnya di Benteng Makmur ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang saya hormati juga pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Ulum, yang alhamdulillah juga berdiri di Benteng Makmur ini, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah sebentar lagi izin operasionalnya itu akan dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dan saya menyaksikan itu, dan rekomendasinya juga sudah saya tanda tangani, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dalam jangka sebulan 2 bulan ini paling lama, insya Allah izin operasionalnya akan dikeluarkan oleh Kementerian Agama Pusat. Amin. Kalau izin operasionalnya sudah dikeluarkan nanti, Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah pondok pesantren ini akan berjalan dan akan diakui keberadaannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi nanti untuk menyekolahkan anak jauh-jauh, kemudian yang nanti umpamanya kita tidak nyaman, apalagi sampai seperti sekarang, Bapak Ibu, saya beritahukan kepada kita semua sebagai informasi barangkali kepada kita. Sekolah anak jauh-jauh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bukan main. Percaya kalau anak itu sekolah. Rupa-rupanya, Bapak Ibu, itu bukan hanya sekolah, tapi hanya sekedar banyak minum komik, Bapak Ibu. Di sini ada juga itu, Bu. Enggak ada. Orang di sini di masjid kok. Mana ada. Di masjid enggak ada. Saya kadang-kadang mikir kalau di Simpang Niam itu, Pak, ini orang siapa yang selalu sakit kepala ini? Siapa yang juga sering batuk kan gitu umpamanya, sehingga di depan kantor KUA itu kok tiap pagi kok banyak sekali komik-komik yang saset-saset itu, Pak. Heran juga. Saya pelajari juga itu, Pak. Gimana? Untuk apa ini? Rupanya, Pak, dicampur lagi dengan bodrek. Kemudian dicampur lagi ada yang sampai dengan spertus, Pak. Tahu spertus, Pak? Iya, gitu. Rupanya seperti itu. Dalam hati saya, oh, luar biasa ini ilmu. Iya kan? Luar biasa ilmunya ini. Ini penemuan yang luar biasa bagaimana supaya cepat mati. Gini, Bapak Ibu. Bukannya untuk obat, Pak. Tapi bagaimana supaya cepat mati. Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga yang saya hormati Bapak RT. Kita doakan Bapak RT kita ini mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Ditambah istrinya. Giliran itu aminnya kencang sekali ya. Dan juga yang saya hormati adinda kami Lukman SPD. Wah, ini saya hari ini sudah manggil Lukman SPD. Ya, karena kemarin sudah ujian skripsi, Pak. Dan sudah ketok palu. Biasanya kalau sudah ujian skripsi itu sudah ketok palu, apa? Bunyinya di situ apa, Pak? Saudara berhak untuk menyandang gelar sarjana pendidikan. Begitu enggak, Pak Lukman? Iya, saya juga pernah kok seperti itu. Udah 2 kali lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian yang saya banggakan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan seluruh kita yang hadir di masjid ini mudah-mudahan selalu mendapatkan maunah, hidayah, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan terhindar dari yang namanya mara bahaya. Amin. Dimudahkan jalan rezekinya juga. Amin. Kenapa? Karena sekarang ini dalam kondisi susah juga, Bapak Ibu sekalian. Yang susah itu apa? Dengan naiknya BBM. Sehingga seluruhnya bisa naik. Saya herannya
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang jual sayur pun ikut menaikkan harganya. Petik dari kebun, kemudian sampai di pinggir jalan dijual. Kenapa kok jadi mahal, Bu? BBM naik. Nah, jadi alasan, tapi nggak apa-apa. Di balik itu semua tentu ada hikmah, Bapak Ibu sekalian, betul? Di balik itu semua pasti ada hikmahnya yang tersirat, yang tersembunyi, yang kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian, yang suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hijab daripada hikmah itu. Allah akan bukakan, Allah akan perlihatkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin salah satunya dengan dinaikkan harga BBM yang berimbas nanti kepada naiknya harga beras kebutuhan dan segala macam, betul Pak? Dengan dinaikkannya itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga menaikkan harga komoditi kita. Amin. Iya, sekarang kan sawit sampai 3.500 ya. Hah? Oh, belum nyampe? Belum nyampe, Pak Imam? Oh, berarti kami di luar yang sudah nyampe hampir 4.000. Oh, di sini belum ya? Hah? Bukan, per kilonya hampir 4.000 kemarin kalau di Tebo. Ya, apalagi kalau kita jual ke loading. Itu kemarin sebelum Lebaran, sebelum puasa. Habis itu anjlok turun bebas. Yang loading banyak yang nyepak batu. Orang loadingnya. Karena dipikir, wah ini sebentar lagi pas mau Lebaran, ini harga bakal naik lagi nih. Kan gitu kan. Akhirnya Pak, ditumpuk dan segala macam, berapapun dinaikkan harga ke petani, petani enjoy aja jualnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian begitu ditumpuk, akhirnya apa? Pabrik pun tutup, harga jatuh. Sampai, luar biasa lah pokoknya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya cerita-cerita dengan tokeh-tokeh sawit yang ada di Tebo itu, ada yang sampai rugi hampir 1 M, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi tentu ada hikmahnya. Kenapa seperti itu? Mungkin begitu dikasih oleh Allah rezeki, lupa kepada Allah. Kan gitu. Ya Bu? Ya Bu? Dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu sangat sayang kepada kita sesungguhnya. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun yang melata di permukaan bumi ini. Tidak satu pun yang bisa hidup di atas bumi ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apapun jenis makhluknya, baik dia itu binatang, baik dia itu manusia, apapun umpamanya yang dikatakan makhluk, tidak bisa hidup di atas bumi ini, Bapak Ibu, kecuali semuanya ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Allah tanggung rezeki kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Begitu sayangnya Allah dengan kita, Pak. Bapak nak sholat atau tidak, itu no problem, Pak. Yang penting sawit Bapak tetap juga berbuah. Betul apa tidak? Iya, ya Bu. Ibu mau datang hadir yasinan, mau datang ke pengajian atau tidak, itu bagi Allah nggak ada urusan. Yang penting tanaman ibu pasti tetap akan hidup dan berbuah, betul? Iya. Jadi nggak jadi masalah. Loh, jadi kalau memang begitu,
Pak Ustadz, untuk apa kami buat masjid? Kan gitu umpamanya. Kalau memang Allah tidak butuh kita untuk sholat, kalau Allah tidak butuh kita untuk berinfak dan bersedekah, enak sekali penceramah ini. Ngomong baru sebentar, airnya 2 yang datang. Yang gitu tuh Pak. Baru 1 ayat dibacakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi rezeki pun datang. Ada yang tawar dan ada yang sedikit asam dan manisnya. Ini luar biasa memang Benteng Makmur ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, konsentrasi hilang dibuatnya. Nah, kita teruskan. Jadi, kalau memang begitu, untuk apa kita buat masjid? Untuk apa kita buat umpamanya pondok pesantren? Untuk apa kita mendirikan musola umpamanya, rumah ibadah? Untuk apa kita yasinan? Kalau memang Allah tidak butuh itu semua. Allah, Bapak Ibu, Bapak mau sholat atau tidak, Bapak mau berinfak atau tidak, mau puasa atau tidak, bagi Allah untung ruginya tidak ada. Jangan kita berpikir umpamanya lantaran kita sujud, kemudian kita rukuk, lalu umpamanya kekuasaan Allah itu nambah, Pak. Enggak. Jangan kita berpikir karena kita rajin berinfak dan bersedekah, lalu Allah akan tambah kaya. Enggak juga. Kekayaan Allah itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bahkan jaminan Allah apa lagi? Kalau Anda miskin, Allah pasti akan kayakan. Gitu lagi. Dan kekayaan Allah tidak akan pernah berkurang. Iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Andaikan kamu dalam keadaan miskin, kata Allah, Allah pasti akan kayakan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurangkah kekayaan Allah itu? Enggak. Itu makanya Allah dikatakan segala maha, Pak. Maha rozak, pemberi rezeki, maha menghidupkan. Begitu yang banyak mati, yang lahir lebih banyak lagi, Bapak Ibu. Betul apa tidak? Iya. Udah dibenamkan oleh Allah, Pak. Satu kampung dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi penduduk Indonesia ini tetap nambah, Pak. Coba bayangkan, tetap nambah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nggak usah jauh-jauh. Benteng Makmur ini, Bapak Ibu sekalian, ini kalau satu dusun Benteng Makmur ini sudah sangat luar biasa. Mungkin bagi yang lama di sini, Bapak Ibu, dulu mungkin 1-2 aja yang ada di sini. Tapi kalau sekarang coba berkembang. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya Allah Subhanahu wa taala sayangnya itu kepada kita, apapun yang kebutuhan kita itu semuanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan, Pak. Ingat itu. Bu, tengok ke sini. Kebutuhan. Bukan keinginan. Ini nanti, Pak, saya butuh ini nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Anda belum butuh. Gitu. Iya. Masih bujang belum dikasih istri umpamanya, itu berarti belum butuh. Loh iya. Makanya sering-sering ke kantor KUA. Kan gitu. Ini Mas Lukman ini karena bergaul dengan KUA, nggak lama dapat istri dia. Oh iya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi untuk apa kita sholat, untuk apa kita ruku, untuk apa kita berinfak dan bersedekah itu untuk kemaslahatan kita, sebagai tabungan kita saja, Bapak Ibu. Nanti di hari akhirat
orang yang banyak berinfak, orang yang sering beramal soleh, maka Allah sediakan, karena ada janji Allah kepada kita, Pak. Ada janji Allah itu ketika kita masih hidup, kemudian ada janji Allah ketika kita berada di alam barzah, ada janji Allah itu ketika kita nanti berada di alam akhirat. Jadi kita sholat, kita puasa, kita berinfak, kita bersedekah umpamanya, itu sebagai investasi kita untuk di akhirat nanti, Pak. Namun kebutuhan kita tetap akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah ragu, Bapak Ibu sekalian. Kapan ya harga sawit ini naik lagi? Enggak usah ragu. Nanti Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini kan semua harga sudah mulai naik, Pak. Betul apa tidak? Yang turun apa, Pak? Enggak tahu saya. Karet celana maksudnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan mumpung sekali-sekali ketemu dengan KUA, betul? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi, kebutuhan itu apa? Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kebutuhan itu adalah keperluan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Kalau keingin beda dengan keinginan. Kalau keinginan, yang namanya kita manusia ini, kita manusia ini Bapak Ibu sekalian, itu bedanya kita dengan malaikat, itu bedanya kita dengan dengan makhluk lain. Kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna banget, Pak. Sempurna sekali Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, luar biasa kesempurnaannya. Diberikan akal untuk berpikir, betul? Diberikan akal kepada kita untuk berpikir agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang punya kita, mana yang punya orang, mana yang hak kita, mana yang hak orang. Bapak Ibu sekalian, yang bisa membedakan adalah akal yang sehat. Tapi kalau akalnya sudah rusak berarti orang gilo. Orang gilo itu pasti tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, betul Pak? Nggak bisa membedakan itu. Ya namanya orang gila, Pak. Penyebab gila itu macam-macam. Banyak sekali penyebabnya, Pak. Ada yang orang gila karena dibuat-buat, Pak. Ada yang orang gila memang karena dia berpenyakit, betul. Ada yang kadang-kadang supaya dibuat-buat muncul penyakitnya. Seperti orang nyabu-nyabu loh, Pak. Betul. Mudah-mudahan nggak sampailah narkoba itu beredar di Benteng Makmur ini. Bapak Ibu sekalian, hati-hati loh Pak. Generasi-generasi kita. Ya Bu, hati-hati generasi. Narkoba itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu yang dirusak apa? Yang dirusak akal, Pak. Bapak Ibu, akal kita yang dirusak. Anak generasi-generasi kita, kalau sudah ketergantungan dengan yang namanya narkoba, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini luar biasa, Pak. Oh, nak, ayo nak kita ke masjid. Ayo nak umpamanya bantu Bapak. Ayo nak begini dan begitu segala macam. Nggak bisa lagi, Pak. Karena apa? Karena otaknya sudah rusak. Dia sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Ini saya kasih tahu. Saya bersyukur hari ini diundang, Pak. Bisa ini saya sampaikan supaya kita hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Makanya sekarang ini Bapak Ibu sekalian, saya sendiri secara pribadi sangat bersyukur Bapak Ibu, punya 4 anak Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah semuanya begitu tamat dari SD, milihnya masuk pondok pesantren Bapak Ibu. Itu saya bersyukur kepada Allah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena otak saya bisa jadi tenang Pak.
Ketika anak tidak ada di rumah, Bapak Ibu, saya malah lebih susah Pak kalau anak-anak itu di rumah. Sebab kalau dia di rumah main HP melulu. Kalau dia di pondok pesantren, itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kamu boleh punya HP masing-masing apabila sudah tamat dari pesantren. Makanya udah 2 yang tamat dari pesantren, begitu tamat dari pesantren, ini saya kasih HP. Silakan. Kamu mau melanjutkan pendidikan kemana? Cari di dalam HP ini. Jadi gitu Pak. Ini coba bayangkan Bapak Ibu. Bu, anak kalau nangis, anak-anak ibu yang balita masih di bawah 5 tahun, kalau dia menangis atau tidak mau makan, yang paling efektif untuk membujuknya, tahu nggak? Pakai HP. Betul apa tidak? Pakai HP. Sinyal memang tidak ada, tapi permainannya banyak di HP itu. Di-downloadkanlah Upin Ipin, kemudian nanti ini dan itu dan segala macam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, begitu. Akhirnya anak kecanduan. Begitu anak kecanduan, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika nanti dia sekolah, sekolah itu Pak, dia punya aturan. Ini yang terjadi sekarang Pak. Lalu nanti kalau anak ditegur, anak dimarahi, orang tuanya merabu ke sekolah Pak. Orang tuanya itu bukan main marah-marahnya. Itu kan ada yang sampai melaporkan guru ke polisi. Kan gitu. Karena anaknya dicubit, karena anaknya dipukul telapak tangannya, karena ada bekasnya Bapak Ibu, makanya dilaporkan, dipisum sehingga gurunya dihukum Pak. Luar biasa pendidikan sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Luar biasa Pak. Saya dulu di pondok pesantren Pak, itu kan ada ikat pinggang Pak. Yang kulit itu, yang selebar ini, itu kena ke punggung Pak. Luar biasa itu Pak, bekasnya. Ngaji dulu umpamanya antara maghrib isya juga seperti itu. Jangan nanti ngadu ke rumah. Ngadu di rumah ada rotan di sana Pak. Nunggu rotan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Sekarang guru ngaji pun dilaporkan ke polisi Bapak Ibu. Gimana anak mau bisa membaca Al-Quran? Gimana anak mau bisa sholat? Sebenarnya Bapak Ibu, yang bertanggung jawab kepada anak itu siapa Pak? Orang tua. Makanya jangan beranak be yang tahu. Sebenarnya Bapak Ibu, yang bertanggung jawab kepada anak itu siapa Pak? Orang tua. Makanya jangan beranak be yang tahu. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi yang bertanggung jawab kepada anak itu kita. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu takut, kata Allah, kalau kamu nanti mengembuskan napas yang terakhir, kalau kamu nanti meninggal, kemudian kamu meninggalkan generasi di belakang kamu dalam keadaan lemah. Apanya yang lemah Bapak Ibu sekalian? Lemah pendidikannya, lemah keislamannya, lemah keimanannya, lemah akidahnya. Makanya kalau ulama-ulama terdahulu, kalau para nabi-nabi itu Pak, ketika mereka sudah tua, itu kan yang ditanyakan kepada anaknya, ma ta'buduna mim ba'di,
Apa yang akan kamu sembah nak? Siapa yang akan kamu sembah kalau saya nanti sudah mati? Begitu Pak ungkapannya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tapi kalau sekarang apa? Mata kulu namim ba'di. Apa yang kamu sungkah nanti Pak? Tahu sungkah Pak? Paham? Apa yang akan kamu makan nanti nak kalau saya sudah mati? Ini kebun semuanya sudah dijual. Wah kan gitu. Karena kau terlibat narkoba, sehingga apa? Sehingga habis kebun terjual. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan pengidap narkoba itu dengan suara mic ini sampai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi begitu. Mata kuluna min ba'di. Apa yang kamu makan nak kalau saya nanti meninggal? Kalau saya nanti bapak ini sudah tidak ada. Kalau kami orang tuamu sudah meninggal, apa yang akan kamu makan? Itu yang selalu muncul, yang selalu keluar kepada anak-anak kita. Kita tidak cemas, kita tidak ragu siapa yang akan disembahnya. Apakah dia nanti akan bisa sholat? Apakah nanti di bulan Ramadan dia mau ikut berpuasa atau tidak? Bapak Ibu sekalian, bagi kita itu semua no problem Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karenanya, udah mau azan ya Pak? Oh belum? Saya pikir. Oh iya. Diisi aja Pak. Sebentar Pak. Nanti. Nggak usah diisi dulu Pak Imam. Nah, jadi termasuk sekarang ini Bapak Ibu yang perlu kita pertanyakan, apa yang akan kita petik nanti kalau kita sudah mati? Kalau sudah mati, nanti apa lagi yang bisa kita terima? Kalau sekarang setiap minggu atau 2 kali sebulan masih menerima hasil sawit, hasil karet dan segala macam. Kalau masuk ke dalam kubur Pak, apa lagi yang mau Bapak terima? Hah? Siksa Pak. Harus kita terhindar dari itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus beramal cerdas namanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selagi masih ada nyawa di kandung badan, mari kita beramal cerdas. Bagaimana cara beramal cerdas itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Makanya sekarang ini walaupun nanti umpamanya kita sudah tidak ada, tapi pahala tetap akan mengalir kepada kita. Doa anak nanti akan sampai juga kepada kita. Terutama sekali doa bapak-bapak, dari bapak si A dengan bapak si B nanti saling tolong menolong Pak. Bagaimana caranya itu Pak Ustadz? Nah, inilah yang Bapak bangunkan ke masjid nih Pak. Begitu. Itulah yang dikatakan dengan sodakotun jariyah. Karena apa? Hadis Rasul mengatakan, ini kenapa melenceng ke situ pembahasan itu? Karena kota itu tadi Pak. Sebenarnya nggak nyampe ke sana pembahasan hari ini. Tapi karena kotaknya keluar, makanya pembahasannya nyelimpang ke situ. Bapak Ibu sekalian, Rasul mengatakan, mengingatkan kita, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak cucu Adam itu, apabila manusia itu sudah mengembuskan napas yang terakhir, maka terputus sekalian amalnya, kecuali 3 Pak yang akan tinggal lagi Pak. Bapak kalau sudah mati, terputus semua amal. Mau berinfak nggak bisa lagi, mau sholat nggak bisa lagi, mau berbuat baik nggak bisa lagi, betul? Kalau bapak sudah diantar ke kubur, ibu sudah dimasukkan ke makam, kemudian besok pagi masih sholat di sini, jamaah yang lain pasti nggak mau datang lagi Pak. Nggak ada lagi tuh. Umpamanya Ustadz Soekarto, ya kan, kullu nafsin za'iqatul maut. Betul apa tidak? Kita kan nggak tahu kapan kita akan mengembuskan napas yang terakhir, betul?
Berdoa saja. Bagi saya Bapak Ibu, saya ikhlas saja. Mau ibu duluan saya belakangan jadi juga. Atau saya belakangan ibu duluan juga nggak apa-apa. Jadi gitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi terputus sekalian amal. Kecuali 3 lagi yang tinggal. Yang akan menyertai kita itu nanti cuma 3 Bu. Apa yang pertama Pak? Sodaqotun jariyah. Sodaqotun jariyah itu Bapak, itulah yang dikatakan beramal cerdas namanya Pak. Walaupun kita udah ada lagi Pak, pahalanya tetap ngalir dengan kita. Sodaqotun jariyah itu adalah pemberian kita, infak dan sodakoh kita yang kita berikan, tanda kesyukuran kita kepada Allah dengan niat yang ikhlas, mengharapkan ridho Allah. Kita umpamanya berinfak ke masjid ini, makanya kata baginda Rasul, walaupun sebesar lubang burung. Tahu burung Pak? Kan biasanya kalau di rumah-rumah itu sering burung gereja, betul? Sebesar lubang ini Pak, sebesar 1 lubang ini umpamanya, yang bisa kita bangunkan ke masjid ini, maka Allah pasti akan balas dan Allah nanti akan membangunkan rumah kita juga nanti di surga. Kita berikan hari ini umpamanya, bukan harus hari ini. Kapan saja kita berinfak dan bersedekah, kita ikut membangun masjid Pak. Mulai dari kita hidup di atas dunia sampai nanti kita sudah meninggal, sampai nanti umpamanya masjidnya masih ada Bapak Ibu. Selagi masih ada masjidnya, kita ikut membelikan 1.000 rupiah dari semennya umpamanya. 1.000 rupiah Pak. Maka itu nanti seluruh orang yang melaksanakan ibadah di masjid ini akan mengalir pahalanya kepada kita Pak. Gitu. Makanya jangan pelit. Jangan pelit. Karena apa? Karena kadang-kadang Pak, itu makanya sekali-sekali Pak Lukman, Mas Lukman, sekali-sekali nanti jangan Yasin melulu yang dibaca. Kalau umpamanya malam Jumat jangan baca Yasin melulu, surah lain juga merasa iri Pak. Ini Yasin bukan main Pak, hafal di luar kepala. Pas ditengok umpamanya yang pakai Quran nggak bisa dia baca Pak. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian baca juga surah yang lain. Nggak usah banyak-banyak, 1 ayat saja umpamanya. Kemudian jelaskan apa maksud ayat. Satu contoh nih. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sampai akhir ayat. Kalau penduduk suatu kampung itu, penduduk suatu negeri itu, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan rezeki itu. Kalau berada pada langit yang paling tinggi, Allah akan curahkan. Sekalipun berada pada dasar bumi yang paling dalam, Allah akan keluarkan. Syaratnya apa tadi Bapak Ibu? Beriman dan beriman yakin kita kepada Allah, bahwa yang kita sembah itu adalah Allah, bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah, bahwa yang menghidupkan kita harus kita yakini itu adalah Allah, bahwa yang menyakitkan kita adalah Allah, yang menyembuhkan kita juga Allah. Bukan dokter, apalagi bidan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian apa? Wattaqau. Kemudian kamu bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu gimana? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi.
laksanakan perintah Allah dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Allah perintahkan kita sholat Pak. Allah perintahkan kita puasa di bulan Ramadan, puasa Bu. Kecuali kalau halangan. Jangan puasa dan jangan sholat. Kenapa tidak sholat Bu? Lagi halangan. Minggu besok halangan juga. Minggu ketiga halangan juga. Setiap bulan 30 hari itu halangan. Gimana rezekinya mau berkah? Sekarang saya tanya dulu, Bapak Ibu, kepingin rezeki yang akan diberikan Allah itu berkahnya atau banyaknya? Bohong Bapak Ibu. Orang bukan main puntang pantingnya kok. Kadang waktu subuh belum ada udah berangkat. Waktu subuh belum ada. Waktu subuh belum ada udah berangkat. Pakai senter kening. Kemudian nanti waktu zuhur umpamanya datang, lewat juga. Waktu asar nanggung. Waktu maghrib kecapean. Waktu isya ngantuk. Gitu. Nah, gini. Bapak Ibu sekalian. Jadi, tentu kalau masalah rezeki itu gimana Pak Ustadz? Mana lebih baik banyak atau berkah? Dua-duanya. Ngapain milih satu? Milih dua-duanya. Banyak tapi berkah. Gitu. Biar enggak merasa kekurangan melulu. Ini hasil panen kadang-kadang 4-5 ton per sekali panen Pak. Tapi enggak nyukup-nyukup. Ya Bu? Kurang terus. Kenapa? Karena tidak berkah. Karena kita tidak mau berinfak dan bersedekah ke masjid. Kalau kita mau, cepat masjid ini selesai. Iya. Jadi gitu Pak Imam. Ini setiap Jumat. Kemudian kita bacakan Qul Tahlil dengan infak yang diberikan. Tapi nggak apa-apa, doakan juga lah Pak Imam. Mudah-mudahan dapat hidayah. Jadi gitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi beramal secara cerdas itu, begitu umpamanya kita berinfak dan bersedekah ke masjid ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka hari ini kan kita melaksanakan ibadah nih. Kita melakukan pengajian hari ini, betul? Kliwonan. Dari awal tadi mungkin kita sudah meniatkan dari rumah. Kita akan hadir ke masjid. Hadir ke majelis saja Bapak Ibu. Itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, makanya rajin ke majelis taklim. Supaya apa? Supaya dosa, tapi dosa-dosa kecil. Bukan seluruh dosa. Ini maling tandan orang umpamanya mau diampuni juga. Itu bertobat dulu. Ya Bu? Iya. Tapi dosa-dosa kecil umpamanya karena kita tidak sengaja melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil cerita-cerita mungkin terceritukanlah orang. Pak RT itu. Kan gitu umpamanya. Iya. Padahal Pak RT enak-enak di rumah sedang ngopi. Lalu kita menceritakan. Akhirnya apa Bu? Itu bermaksiat cerdas namanya. Bukan beramal cerdas. Bermaksiat cerdas Pak. Kenapa bermaksiat cerdas? Begitu kita ceritakan aib orang lain, maka
dosa yang kita ceritakan itu bertambah kepada kita, pindah kepada kita, dan pahala kita akan pindah kepada orang yang kita ceritakan itu. Gitu. Makanya kalau nanti rewang, makanya nanti kalau rewang, kalau giling bumbu cukup sekedar giling bumbu aja. Ya Bu. Jangan nanti, semua mau dikaji. Ngaji itu cukuplah di masjid. Ngaji kita di majelis taklim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Makanya, selagi masih ada orang yang melakukan ibadah di masjid ini umpamanya, masih hidup kita Pak, pahalanya pasti akan tetap mengalir kepada kita Pak. Di samping kita juga ikut sholat, kemudian orang lain juga. Apakah berkurang amal orang lain karena diberikan kepada kita? Tidak Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan Rahman dan Rahimnya Allah. Gitu Pak. Ini saya bilang tadi, panen sawit 3-4 ton sekali panen. Kemudian duitnya umpamanya kalau sekarang katakanlah 1.200 ya? 1.500. Kalau 3 ton sudah 4,5 juta. Dikurangkan umpamanya upah panen. Gitu ya? Kemudian katakanlah umpamanya bersih dengan kita 3,5 juta. Katakan seperti itu. Kalau sebulan 7 juta. Kalau setahun, gitu ya Pak ya? Harus gitu ngalikannya Pak. Kalau setahun, tapi kan ada tracknya Pak Ustadz. Oke, kita hitung tracknya Pak. Kita hitung umpamanya tracknya. Kita hitung rata-rata per bulan, kita taruhlah umpamanya rata-ratanya itu 2,5 ton, katakan rata-rata per bulan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, katakanlah 3 juta per bulan Bapak Ibu sekalian. Kalau selama 1 tahun, kemudian kita kalkulasikan, kita jumlahkan uangnya, bisa untuk membeli Bapak Ibu sekalian yang berbahagia sebanyak 40 gram emas. Tahu 40 gram emas Pak? Hitunglah berapa mayamnya. Maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Pernah dikeluarkan? Udah ya? Alhamdulillah. Jadi begitu. Dari zakat yang dikeluarkan, kemudian keluarkan infak dan sedekahnya. Biar nanti hasil panennya nambah. Karena apa? Karena jaminan Allah Pak. Tagih jaminan Allah itu. Janji Allah itu ditagih Bapak Ibu. Ini nggak pernah nagih sih. Dengan Tuhan nggak pernah nagih. Ditagih janji Allah. Apa janji Allah? La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu berterima kasih atas apa yang telah Allah berikan kepada kamu, la azidannakum, niscaya akan aku tambah, kata Allah. Ini kan janji Tuhan Pak. Betul? La azidannakum, niscaya akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya tagih ketika Allah sudah berjanji seperti itu. Tagih, kemudian pancing rezeki Allah itu. Dengan apa? Dengan berinfak dan bersedekah. Ini enggak. Dalam kantong umpamanya ada duit 100.000. Kemudian ada duit 50.000. Ada duit umpamanya 20.000. Ada duit 5.000. 10.000. Ada 5.000. Ada 2.000. Ada yang 1.000. Yang diinfakkan yang berapa? Yang diinfakkan yang 1.000. Ya wajar kalau dikalikan umpamanya, kalau dikalikan dengan 70 baru 70.000.
Tapi coba yang kita infakkan yang 100.000 kali 700, Pak. Oh iya gitu. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Kok nada-nada nggak percaya ya? Padahal ayatnya sudah saya bacakan, Pak. Karena ini memberi. Yang suka itu orang yang gemar gimana, Pak? Yang gemar itu seperti apa? Nerimo. Kalau memberi, payah. Tapi kalau nerima, berapapun asal gratis. Iya kan? Terserah mau enak atau tidak, yang penting gratis. Kalau yang gratis, biar muntah. Asal gratis. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, sekarang saya tengok. Kita lihat. Yang tukaran berapa yang ada di dalam kantong kita yang mau kita berikan. Kita isi kotaknya, Pak. Jangan saya dengan Pak Imam aja. Yang lain juga. Coba jalankan itu. Jalankan. Mau masuk surga apa tidak? Ongkos ke surga udah mahal. BBM naik. Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya teruskan. Yang penting ikhlas ya. Yang penting Jadi ayatnya apa, Pak? Ayatnya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Di dalam surah Al-Bayyinah. Aku tidak perintahkan kamu untuk melakukan ibadah kepadaku, kata Allah. Kalau ibadah yang kamu lakukan, kalau amal yang kamu lakukan itu tidak ikhlas, mengharapkan ridho Allah. Jadi gitu. Insya Allah dengan keikhlasannya, insya Allah Bapak Ibu, rezekinya akan bertambah berkah. Amin. Dan hari ini kalau umpamanya kita taruh, kemudian kita bangunkan ke masjid ini, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan mungkin inilah yang akan menjadi wasilah bagi kita untuk menuju jalan surga. Amal ibadah kita belum tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita belum terjamin salat kita itu diterima Allah. Puasa kita belum tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tahu kalau seorang pelacur, ini mohon maaf ini, seorang pelacur Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian kebaikannya cuma satu, tapi tetap dijamin oleh Allah masuk surga. Apa Bapak Ibu? Sholat tidak pernah, kemudian puasa nggak pernah, berinfak sedekah tidak pernah, cuma ngelacur aja Pak. Ngelacur aja. Tapi juga dijamin masuk surga Pak. Itu karena apa? Apa amal kebaikan yang dia lakukan? Cuman mengasih minum seekor anjing Pak yang sedang kehausan. Kemudian dia beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah ampuni dosanya Pak, Bapak Ibu. Begitulah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala itu. Apalagi gitu yang sehat-sehat. Ibu-ibu yang model ini, kalau saya lihat hari ini, bentuk nama masuk surga kalau. Iya. Pakai jilbab, pakaian sopan, dan segala macam. Nggak tahu kalau pulang dari sini nanti. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Oleh karenanya, selaku orang yang beragama Islam, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini Allah masih sediakan kepada kita. Apa yang Allah sediakan kepada kita? Allah masih sediakan kesempatan kepada kita untuk bermunajat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk mengharapkan ridha Allah, untuk mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, manfaatkan kesempatan yang masih ada. Kenapa? Karena malaikat maut tidak akan pernah memberitahu kapan dia akan datang kepada kita, betul? Malaikat maut itu, malaikat maut itu nggak pernah ngasih tahu loh kapan dia akan datang, Pak. Kalau dia ngasih tahu, Assalamualaikum, katanya umpamanya seperti itu, Salam, tengah malam umpamanya. Siapa tuh? Saya malaikat maut. Suruh balik. Kalau saya datang ke tempat saya seperti itu dia balik. Gitu. Tapi dia nggak pernah ngasih tahu. Cuman ngasih kode, betul? Ngasih kode. Apa kodenya, Pak? Innallaha yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masya'a. Sesungguhnya Allah telah selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya pagi-pagi dan sore-sore. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, qad kabura sinnuka, sudah mulai berguguran gigi kamu. Nggak apa-apa Pak, yang penting Pak Soekarto masih bikin gigi. Nah kan gitu. Tukang gigi idola masih ada. Ya Bu? Qad kabura sinnuka, sudah mulai berguguran gigi kamu. Waraqqa jilduka, sudah mulai keriput kulit kamu. Terasa apa enggak kira-kira? Terasa apa tidak ya? Kalau gigi sudah mulai permisi satu-satu, kemudian kulit sudah mulai keriput, kemudian apalagi kode yang dikirimkan oleh malaikat maut, wadaqqa azmuka, telah lemah pulo tulang kamu. Kalau dulu bukan main kuatnya Pak, nebang hutan tumpah monyo, telap begitu tuh Pak. Coba gini Pak. Labengian Pak. Labengian. Ayah. Wadaqqa azmuka, kalau umpamanya gigi sudah mulai rontok, kemudian kulit sudah mulai keriput, sudah itu apa lagi Pak? Sudah itu tulang sudah mulai lemah. Itu tandanya apa? Waqtaroba ajaluka, berartilah dekat pulau ajal kamu, kata Allah. Cuman itu yang dikasih. Fa ahsin a'malaka, maka perbaikilah amal ibadah selagi masih turun naik napasnya. Perbaiki amal ibadah. Gunakan kesempatan. Itu aja. Kalau nggak sanggup meninggalkan perbuatan maksiat itu secara keseluruhan, maka usahakan meninggalkan dosa-dosa yang besar, Bapak Ibu sekalian. Iya. Usahakan meninggalkan dosa-dosa yang besar, insya Allah kita tinggalkan dosa besar, maka dosa kecil akan diampuni oleh Allah. Hadir ke majelis taklim saja akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Bapak Ibu. Lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.